Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puja Mutia Rahmi dengan NIM 2300437, Program Studi Pendidikan Agama Islam di STAI Hubul Waton Cabang Ujung Tanjung. Adapun tujuan saya membuat video kali ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Multikulturasi dan Moderasi Beragama dengan dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Fikri Azhari MPDI. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan tanggapan dan analisis terhadap sebuah berita yang cukup menyita perhatian masyarakat, yaitu kasus pembacokan terhadap seorang mahasiswi UIN Sultan Syarif Kasim Riau di Pekanbaru. Warga kampus UIN Suska Pekanbaru Kamis pagi syok dan geger. Bagaimana tidak, salah satu mahasiswi ditemukan tergeletak di depan ruangan Fakultas Syariah dan Hukum bersimbah darah usai dianiaya oleh seorang mahasiswa menggunakan senjata tajam. Kasus ini menjadi perbincangan luas karena melibatkan mahasiswa dan diduga dipicu oleh persoalan asmara yang berujung pada tindakan kekerasan. Untuk memahami kasus ini secara lebih mendalam, saya akan menganalisisnya menggunakan pendekatan 5W plus 1H, yaitu what, who, when, where, why, dan how. Pertama, what atau apa yang terjadi. Dalam berita ini diberitakan bahwa seorang mahasiswi UIN Sultan Syarif Kasim Riau menjadi korban pembacokan yang dilakukan oleh seorang mahasiswa. Tindakan tersebut termasuk dalam bentuk penganiayaan berat karena menggunakan senjata tajam dan menyebabkan korban mengalami luka sehingga harus mendapatkan perawatan medis. Peristiwa ini tidak hanya berdampak pada korban secara fisik, tetapi juga dapat menimbulkan trauma psikologis bagi korban dan keluarganya. Kedua, who atau siapa yang terlibat dalam peristiwa ini. Korban merupakan seorang mahasiswi UIN Sultan Syarif Kasim Riau, sedangkan pelaku adalah seorang mahasiswa yang diduga memiliki ketertarikan atau perasaan terhadap korban. Selain itu, selain korban dan pelaku, pihak lain yang terlibat dalam penanganan kasus ini adalah aparat kepolisian, pihak kampus, keluarga korban, keluarga pelaku, serta masyarakat yang mengikuti perkembangan kasus tersebut. Ketiga, when atau kapan peristiwa ini terjadi. Kejadian tersebut terjadi sebelum kasusnya diberitakan secara luas oleh media massa. Setelah peristiwa berlangsung, informasi mengenai kasus ini dengan cepat menyebar melalui berbagai media dan media sosial sehingga menarik perhatian publik. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat memiliki kepedulian yang tinggi terhadap kasus-kasus kekerasan yang terjadi di lingkungan pendidikan. Keempat, where atau di mana peristiwa tersebut terjadi. Kasus ini terjadi di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, karena melibatkan mahasiswa dan dari salah satu perguruan tinggi Islam negeri. Peristiwa ini menjadi sorotan masyarakat, terutama di lingkungan akademik. Banyak pihak merasa prihatin karena tindakan kekerasan tersebut terjadi di kalangan generasi muda yang seharusnya mengedepankan penyelesaian masalah melalui dialog dan cara-cara yang damai. Kelima, why atau mengapa peristiwa ini bisa terjadi. Berdasarkan informasi yang beredar, motif sementara yang diungkapkan adalah karena pelaku tidak dapat menerima penolakan dari korban. Kekecewaan yang dirasakan pelaku diduga berkembang menjadi kemarahan yang tidak terkendali hingga akhirnya berujung pada tindakan kekerasan. Dari sini kita dapat melihat bahwa ketidakmampuan mengelola emosi dan mendorong seseorang melakukan tindakan yang melanggar hukum. Dan yang terakhir, keenam, how atau bagaimana peristiwa ini terjadi. Berdasarkan kronologi yang diberitakan, pelaku diduga mendatangi korban dan kemudian melakukan penganiayaan menggunakan senjata tajam. Setelah kejadian tersebut, korban segera mendapatkan pertolongan medis, sementara pihak kepolisian melakukan penyelidikan untuk mengumpulkan bukti dan mengamankan pelaku. Kasus ini kemudian diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dari analisis 5W plus 1H ini tersebut, terdapat beberapa pelajaran penting yang dapat kita ambil.
Pertama, setiap individu harus mampu mengendalikan emosi ketika menghadapi kekecewaan atau penolakan. Dalam kehidupan sosial, penolakan merupakan hal yang wajar dan tidak dapat dijadikan alasan untuk melakukan tindakan kekerasan. Kedua, penting bagi generasi muda untuk mengembangkan kemampuan komunikasi dan penyelesaian konflik secara damai. Ketiga, lingkungan pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai tempat memperoleh ilmu pengetahuan, tetapi juga sebagai tempat pembentukan karakter, moral, dan pengendalian diri. Sebagai mahasiswa, kita perlu memahami bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensi. Ketika seseorang memilih jalan kekerasan untuk menyelesaikan masalah, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh korban, tetapi juga oleh pelaku, keluarga, dan masyarakat. Oleh karena itu, sikap saling menghormati, menghargai keputusan orang lain, serta mengendalikan emosi merupakan nilai-nilai yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Demikian analisis saya terhadap berita tersebut berdasarkan pendekatan 5W+1H. Semoga kasus ini menjadi pembelajaran bagi kita semua agar lebih bijak dalam menghadapi masalah, mampu mengendalikan emosi dan menyelesaikan konflik dengan cara yang damai serta sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.